Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisia Ayunda Putri dengan NIM 414211201101. Di sini saya akan mensimulasikan untuk latihan 1-6 pada forum 13 menggunakan Tinkercad. Saya jelaskan terlebih dahulu, motor servo adalah komponen elektronika yang berupa motor yang memiliki sistem feedback guna memberikan informasi posisi putaran motor aktual yang diteruskan pada rangkaian kontrol microcontroller yang pada dasarnya motor servo ini banyak digunakan sebagai aktuator yang membutuhkan posisi putaran motor yang presisi. Cara kerja pada motor servo ini yaitu motor servo dikendalikan dengan sinyal PWM dari encoder atau potensiometer. Lebar sinyal pulsa yang diberikan inilah yang akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Lanjut, kita langsung ke latihan 1. Saya sudah membuat kode program di sini. Di sini terdapat include servo.h untuk menyertakan library servo ke dalam program. Kemudian ada servo my servo, ini fungsinya untuk variabel untuk menyimpan posisi data. Kemudian ada integer post sama dengan 0. Kemudian ada void setup berfungsi untuk menginisialisasi variabel. Di dalam void setup ini terdapat myservo.attach dalam kurung 10. Ini merupakan sinyal data kabel motor servo yang dikonekkan pada pin 10 Arduino. Kemudian terdapat void loop. Void loop ini berfungsi untuk menjalankan program yang sudah dibuat. Di dalam void loop ini terdapat for post sama dengan 0, post kurang dari 180, post plus sama dengan 1, di mana ini fungsinya sebagai perulangan yang akan dijadikan PWM dengan kenaikan 1. Kemudian terdapat myservo.write dalam kurung post. Ini adalah prosedur penulisan data PWM ke motor servo. Kemudian ada delay 15 milisecond, lalu ada for post sama dengan 180, post lebih sama dengan 1, post kurang sama dengan 1, yang merupakan fungsi perulangan yang akan dijadikan PWM dengan penurunan 1. Kemudian di sini ada myservo.write dalam kurung post, di mana ini prosedur penulisan data PWM ke motor servo, dan di sini terdapat lagi delay 15 milisecond. Kemudian sebelum kita start simulation, pada rangkaian kali ini saya menggunakan Arduino Uno dan motor servo, di mana warna coklat atau warna hitam ini dihubungkan ke pin ground Arduino, kemudian warna merah dihubungkan ke pin 5 volt Arduino, dan warna orange saya menggunakan kabel berwarna pink. Ini kabel data perintah dihubungkan ke pin 10 Arduino. Lanjutnya kita langsung start simulation. Untuk program ini, sudut putaran yang dapat dituju maksimal yaitu 180 derajat, sehingga menjadi batasan range posisi derajat yang dapat digunakan, yaitu 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya, dapat kita lihat rangkaiannya sudah berjalan sesuai program, di mana motor servo berputar 180 derajat hingga 0 derajat, dan putarannya secara berulang atau secara terus-menerus. Oke, selanjutnya ke latihan 2 dan 3. Di sini saya sudah membuat kode programnya juga. Di mana di sini saya memasukkan library servonya, kemudian di sini ada servo my servo, variabel untuk menyimpan posisi data, kemudian integer post sama dengan A5. Ini itu fungsinya untuk menghubungkan antara Arduino dengan potensiometer pada pin A5. Lalu ada integer var, kemudian void setup. Di sini ada myservo.attach dalam kurung 9, penggunaan data pada pin 9 sebagai keluaran PWM. Kemudian ada void loop, di dalam void loop terdapat var sama dengan analog read dalam kurung pot atau pembacaan potensiometer dengan nilai 0 sampai 1023. Kemudian var sama dengan map var 00, 1023, 00, 180 untuk mengubah nilai 0 sampai 1023 dan menjadi 0 sampai 180 derajat. Kemudian myservo.write dalam kurung var, kemudian di sini ada delay. Kemudian langsung aja kita lihat rangkaiannya. Pada rangkaian di latihan 2 dan 3 ini masih sama seperti latihan 1 tadi, yaitu terdapat Arduino Uno dan motor servo. Namun di sini saya tambahkan potensiometer, di mana potensiometer di sini nantinya akan mengatur putaran pada motor servo. Selanjutnya langsung kita start simulation. Oke. Di sini dapat kita lihat nih, pada program untuk pergerakan servonya, jika kita menggerakkan potensiometer, maka motor servo ikut bergerak sesuai dengan putaran potensiometernya.
Oke, berarti rangkaian sudah berjalan sesuai program ya. Oke, selanjutnya kita ke latihan 4. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Di sini terdapat include servo.h, ini untuk menyertakan library servo ke dalam program. Kemudian servo 1, servo 2, servo 3, ini untuk menginisialisasi servo 1, 2, dan 3. Kemudian terdapat void setup yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel, di mana pada void setup ini terdapat servo 1.attach dalam kurung 9, di mana servo 1 nanti akan tertancap pada pin 9 Arduino Uno. Kemudian servo 2.attach dalam kurung 10, servo 2-nya nanti pada pin 10 Arduino. Servo 3.attach dalam kurung 11, nanti servo 3 pada pin 11 Arduino Uno. Kemudian di sini terdapat void loop. Void loop ini berfungsi untuk menjalankan program yang sudah dibuat. Lalu di sini memberikan beberapa fungsi, yaitu ada step 1, fungsi step 1, step 2, fungsi step 2, step 3, fungsi step 3, step 4, fungsi step 4, yang dimana setiap step ini terdapat delay. Kemudian, sintaks ini dapat kita lihat ketika kita menjalankan programnya nanti. Pada rangkaian kali ini, saya menggunakan komponen Arduino Uno dan 3 buah motor servo. Langsung aja kita start simulation. Oke, dapat kita lihat rangkaian sudah berjalan sesuai program, di mana pada saat pertama kali rangkaian dijalankan, motor servo 1 lah yang bergerak terlebih dahulu. Selanjutnya, motor 2 akan bergerak dan motor servo 3 akan bergerak. Coba kita ulang ya. Servo 1 bergerak, servo 2 bergerak, servo 3 bergerak, kemudian 180 derajat secara bersamaan, dan ke fungsi step 4, yaitu mengembalikan ke arah 0 derajat. Seperti ini. 1, 2, 3, secara barengan, 1, 2, 3, secara barengan kembali ke 0. Oke, kita lanjut ke latihan 5. Di sini saya sudah membuat programnya juga. Nah, di sini ada include servo.h untuk menyertakan library servo ke dalam program. Kemudian ada servo my servo atau variabel untuk menyimpan posisi data. Kemudian ada integer post sama dengan 0. Kemudian di sini ada void setup yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel, di mana di dalam void setup ini terdapat myServo.attach dalam kurung 9 atau sinyal data kabel motor servo dikonekkan pada pin 9 Arduino. Kemudian terdapat void loop yang berfungsi untuk menjalankan program yang dibuat. Lalu di sini sama seperti latihan 1 tadi, tetapi di sini angkanya 20, jadi fungsi perulangan yang akan dijadikan PWM dengan kenaikan 20. Kemudian ada myServo.write dalam kurung post, prosedur penulisan data PWM ke motor servo. Lalu ada delay. Kemudian di sini fungsi perulangan yang akan dijadikan PWM dengan penurunan 20. Di sini ada myServo.write dalam kurung post atau prosedur penulisan data PWM ke motor servo. Lalu di sini ada delay. Oke, pada rangkaian kali ini, untuk latihan 5, saya menggunakan komponen sama seperti latihan pertama, yaitu Arduino Uno dan motor servo, di mana warna merah pada motor servo yang ini disambungkan ke pin 5 volt Arduino. Kemudian warna hitam atau warna coklat ini dihubungkan ke pin ground Arduino. Dan warna orange dihubungkan kabel data atau perintah dihubungkan ke pin 9 Arduino. Yang latihan 1 tadi ke pin 10, latihan 5 ini ke pin 9, bedanya seperti itu. Kemudian kita start simulation. Oke, kita dapat lihat ya rangkaiannya sudah berjalan sesuai program, di mana motor servo berputar 0 sampai 180 derajat. Oke, kita ke latihan terakhir. Di latihan ke-6 ini saya sudah membuat kode programnya. Dapat kita lihat di sini saya memasukkan include servo.h untuk menyertakan library servo ke dalam program. Kemudian ada servo my servo, variabel untuk menyimpan posisi data.
Kemudian ada void setup. Void setup di sini berfungsi untuk menginisialisasi variabel. Lalu ada myservo.attach dalam kurung 9 atau sinyal data kabel motor servo dikonekkan pada pin 9 Arduino. Lalu ada void loop. Void loop di sini berfungsi untuk menjalankan program yang sudah dibuat. Lalu terdapat sintaks ini myservo.write dalam kurung 0 di mana servo ke arah 0 derajat nantinya bergeraknya. Kemudian myservo.write dalam kurung 90, servo bergerak ke arah 90 derajat, dan myservo.write 180, servo ke arah 180 derajat nanti bergeraknya. Sebelumnya kita menggunakan delay 1000 dulu ya. 1 second. Kemudian rangkaian digunakan masih sama seperti latihan 5 tadi. Kita start aja langsung. Kita lihat. Rangkaian sudah berjalan sesuai program, di mana motor servo berputar 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Kemudian dia kembali lagi ke 0 derajat karena masuk ke fungsi looping. Karena ini terlalu cepat, kita naikkan delay-nya. Ini kita ganti delay-nya jadi 5 second biar pergerakannya tidak terlalu cepat. Selanjutnya kita start. Ini dapat kita lihat ya. Nol derajat. Ini 0 derajat. 90 derajat. 180 derajat. Kemudian kembali lagi ke 0 derajat. Ya, baik. Sekian simulasi untuk menjawab forum 13 perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudani STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.